Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Yaudah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Bu Ima, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Yani. Bagaimana nih kabarnya Bu Yani sendiri? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah semua sehat, Bu Yani. Alhamdulillah. Oh ya, ada apa nih Bu? Menghubungi saya sepertinya penting sekali. Iya nih Bu, jadi maksud saya menghubungi Bu Suryani, saya ingin meminta bantuan kepada Ibu untuk menjadi pengamat saat saya melakukan coaching dengan rekan saya. Nah, rekan saya ini namanya Bu Maya. Jadi saya ingin Ibu dapat melakukan observasi mengenai kemampuan saya untuk melakukan coaching, Bu. Wah, kebetulan sekali. Saya sedang santai nih Bu, tapi sebentar ya, saya siapkan catatannya dulu biar nanti tidak lupa dalam mengamati coachingnya. Baik, Bu Suryani, terima kasih. Silakan, Bu. Baik Ibu, jadi rencana Bu Ima ini akan melakukan coaching ya? Iya, betul, Bu. Coaching nanti atas nama Bu Maya, rekan dari Bu Ima sendiri ya? Baik, jadi kompetensi apa nih yang nantinya perlu saya amati? Ya, jadi begini Bu, selama coaching nanti, saya ingin meminta bantuan dari Ibu untuk menilai diri saya untuk mendapatkan umpan balik terhadap kemampuan saya dalam berkomunikasi aktif dan efektif seperti intonasi suara, kemudian gaya bicara, dalam memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dari coach yang saya amati nantinya, yang saya ajak ngobrol nantinya. Nah, demikian juga dalam menanggapi si coach serta kejelasan dalam berbicara, begitu Bu. Oke, jadi Bu Ima menginginkan saya untuk mengamati hal yang berkaitan dengan gaya bicara, intonasi, dan kejelasan saat melakukan coaching, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal menjadi pendengar yang baik Bu. Penuh rasa dan hadir ketika coach saya mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi dan tentunya akan mendapatkan solusi secara mandiri gitu Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik, betul begitu ya Bu Ima ya? Betul Bu. Nah, jadi apa fokus yang perlu diamati dalam coaching ini? Jadi yang perlu diobservasi itu fokusnya pada hal memberikan respon kepada coach, seperti bagaimana dan seperti apa yang tepat dalam menanggapi coach gitu Bu. Baik, jadi pengamatan difokuskan pada bagaimana dalam mendengar dan merespon perkataan coach, kemudian untuk mengetahui ketercapaian hal yang ingin dicapai. Nih, menurut Ibu kira-kira indikator yang dilihat dari apanya ya Bu ya? Nah, karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, maka mungkin indikatornya adalah si coach saya ini merasa nyaman ketika mengungkapkan permasalahannya, Bu. Kemudian saya dapat menggali masalah dan potensi dari coach ini sehingga coach-nya dapat menemukan solusinya sendiri gitu, Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coach akan merasa nyaman sehingga coach dapat terbuka dalam mencurahkan permasalahannya. Dan akhirnya Bu Ima dapat menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari coach itu sendiri. Begitu ya Bu Ima ya? Iya, betul, Bu.
Kapan Bu Ima melaksanakan coaching-nya? Jika Bu Suryani ada waktu sekarang, bagaimana kalau sekarang saja pelaksanaannya, Bu? Kebetulan nih saya mau melakukan coachingnya ini via daring, Bu, seperti saat ini. Oh ya, sekarang saja Bu. Ya, silakan Bu. Iya, baik Bu, saya hubungi dulu Bu Mayanya ya Bu ya, agar dapat bergabung. Baik, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana nih Bu Maya? Apakah Bu Maya jadi ingin curhat ke saya? Nah, kebetulan di sini ada teman saya, namanya Ibu Suryani. Beliau ini sedang mengobservasi saya. Nah, apakah Ibu tidak keberatan jika Bu Suryani ini ikut bergabung dengan kita, Bu? Oh, nggak apa-apa Bu, silakan saja. Nggak apa-apa. Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Baik Bu. Eh, salam kenal Bu Suryani. Salam kenal Bu Maya. Ya, saya temannya Bu Ima Bu. Ya, silakan Bu, dilanjut. Baik Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, nih katanya kan tadi ada yang ingin Ibu bicarakan pada saya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf sebelumnya Bu Ima. Jadinya saya nggak enak nih mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Nah, jadi saya gini Bu, saya kan punya permasalahan. Jadi saya pengen curhat gitu sama Bu Ima. Apakah Ibu bisa bantu saya, Bu? Ya dengan senang hati dong Bu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Nah, sebenarnya kan saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Gitu. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Coba Bu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu Ibu. Baik, Bu. Nah, mungkin Ibu ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas nih, Bu ya. Nah, waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius-serius amat sih, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang Mm-mm. bagaimana ya Bu ya? Nah, pengawas saya kan memberikan masukan tentang proses mengajar saya begitu, Bu. Nah, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apa yang beliau kritik dari Ibu? Apa saya boleh tahu? Ya, tentu saja lah, Bu. Kan jadi ketika saya mengajar itu beliau keberatan. Kenapa saya tidak memakai buku teks begitu, Bu? Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sih sejujurnya, Bu, menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar tidak banyak menggunakan berbagai sumber begitu Bu, tidak hanya dari buku teks saja, bisa jadi dari buku-buku yang lain yang ada di perpustakaan tapi tetap sesuai dengan kurikulumnya begitu Bu. Tapi ketika saya sampaikan hal tersebut beliau tersinggung tuh Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar, Bu? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian ngajak anak nonton Bu video gitu kan. Kan video-video dari YouTube kan banyak Bu. Dan video-video pembelajaran tadi kan menurut saya sih sangat interaktif dan menyenangkan bagi anak Bu. Apa buku teks tersebut tidak bagus? Bagus Bu, lengkap juga sih. Ada juga tujuan pembelajarnya. Jadi saya sebenarnya tidak harus membuat LKS lagi. Nah, itu Ibu menemukan bagusnya menggunakan buku teks. Nah, selain itu apalagi Bu yang bagus dalam menggunakan buku teks tersebut? Ya, karena anak-anak semuanya punya buku ya Bu ya. Buku teks tersebut ya berarti dia bisa mengulang lagi Bu di rumah pelajaran yang tadi di sekolah. Betul sekali ya Bu ya. Jadi lebih fokus ya Bu ya. Betul sekali Bu.
Oh, kemudian ada tuh Bu, buku teks dari murid-murid dapat mengetahui pembelajaran berikutnya ya Bu? Iya, benar sekali, Bu. Jadi, murid-murid dapat belajar dulu dari rumah dan ditambahkan dengan sumber-sumber belajar yang Ibu miliki tentunya, Bu. Iya, Gitu ya, Bu? iya benar, benar sekali sih Bu. Kok saya nggak kepikiran ya kemarin? Bahkan dengan buku teks alur belajarnya lebih terarah ya Bu ya? Benar sekali, Bu. Murid-murid juga tidak akan sia-sia karena sudah membeli buku teks tersebut, Ibu. Iya, 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 iya. Benar sekali Bu. Baik Bu, saya akan menggunakan buku teks semaksimal mungkin deh dengan tetap memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Wah, bagus sekali, Bu. Buku teks ibaratnya mataharinya dan sumber-sumber belajar lainnya adalah cahayanya. Begitu ya, Bu Maya ya? Ya, betul sekali Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, agar Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Wah, saya pikir ada benarnya juga Bu. Nah, sekarang apa perasaan Ibu nih setelah ditegur oleh pengawas? Ya, sebenarnya saya ngerasa gimana ya Bu ya? Kok rasanya kurang nyaman gitu loh Bu. Saya tuh menjadi agak resah gitu ya. Di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ada beberapa pekerjaan saya itu jadi terbengkalai gitu Bu. Nah, kemudian apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya ya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena takut kalau Pak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita sih. Saya takut Bu akan jadi masalah di kemudian hari. Hmm. Nah, jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mm-mm. Dan ketika pengawas mengingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Dan Ibu takut kalau hal tersebut disampaikan kepada kepala sekolah, begitu ya Bu? Nah, bener tuh Bu. Kira-kira nanti saya dipanggil atau ditegur nggak ya Bu? Saya takut Bu. Oke, Bu Maya. Nah, kalau menurut saya nih, Hmm. untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Bu. Aduh, Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. aduh, mudah-mudahan ya Bu ya. Saya takut banget Ibu. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih rencana Bu Maya ke depannya? Ya, saya berniat menemui sebelum dipanggil sih saya berniat menemui beliau sih Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin ya mungkin beliau memiliki solusi Bu terhadap permasalahan tersebut. Oke, oke Bu Maya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Mungkin nggak ya Bu, saya tuh ingin menemui pengawasnya Bu dan minta maaf kepada beliau mengenai apa proses belajar itu. Nah, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana cara menjalankan proses belajar yang mengajar yang baik gitu Bu. Iya, baik Bu Maya. Jadi Bu Maya memiliki dua planning ya. Rencana yang pertama adalah menemui kepala sekolah sebelum dipanggil, sebelum ditegur. Yang kedua ingin eh, datang ya kepada pengawasnya ya, Iya Bu, betul Bu. meminta maaf. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya, Bu? Ya, saya setelah ini karena saya sudah memahami pentingnya buku teks ya berarti saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber utama untuk belajar ya Bu ya. Nah, baru didampingi dengan sumber-sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga Bu. Jadi siswa juga merasa nyaman dengan cara-cara tersebut begitu Ibu. Baik, Bu Maya. Nah, langkah yang Ibu ambil ini sudah sangat tepat sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Sekarang saya lega banget rasanya Bu. Karena karena saya karena jujur Bu, saya tadi takut banget salah mengambil langkah gitu Bu dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan sudah berurusan sama atasan kita. Wah, agak khawatir gitu Bu, takutnya. Iya, Langkahnya iya, salah gitu Bu. iya. Iya, Bu Maya. Nah, syukur alhamdulillah kalau Ibu memang sudah merasa lega ya. Lalu Hmm. dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Nah,
untuk hal itu dalam proses belajar mengajar nanti saya akan mengacu tetap pada kurikulum Bu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan Pak Pengawas tadi Bu untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran gitu Ibu kali. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu Maya. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan sama Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu sih masih dalam eh, pertimbangan saya juga sih Bu. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain Bu, yang serumpun begitu dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang. Jadi bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Bu. Baik, itu idenya sangat bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu ya. Oh, iya Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Wah, Ibu sudah dengarkan saya berkeluh kesah nih Bu. Jadi saya sekarang sudah lega gitu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Iya, amin. Amin Bu Maya. Sama-sama ya Bu ya. Hmm, baik Bu, sepertinya saya sudah waktunya nih untuk undur diri ya Bu. Mari Bu Suryani, Bu Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah Bu Ima, luar biasa Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ima? Alhamdulillah Bu Suryani, saya sangat senang sekali mendapatkan respon yang baik dari Ibu nih. Sepertinya percakapan dalam proses coaching yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu sebagai seorang pendengar yang baik. Mohon masukan dan koreksinya dari Ibu ya Bu ya. Baik Bu Ima, berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Ima sudah melakukan kompetensi yang ingin Ibu Ima capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, hadir seutuhnya sehingga coachi Ibu tadi terlihat merasa nyaman dalam mencurahkan masalahnya. Sehingga menurut saya Ibu sudah berhasil dalam meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu kalau begitu. Nah, untuk proses coaching selanjutnya, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Nah, karena menurut masukan Ibu tadi bahwa saya sudah berhasil menjadi pendengar yang baik, mungkin kompetensi yang ingin saya capai selanjutnya adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa coach merasa terhakimi gitu, Bu. Berarti coaching selanjutnya kompetensi yang ingin Ibu capai adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa coach merasa dihakimi. Demikian ya Bu Ima ya? Iya, betul sekali Bu Yani. Baik Bu, hasil pengamatan saya secara umum sudah disampaikan. Ini saya ada beberapa catatan yang mungkin nanti Ibu bisa baca-baca sebagai bahan pengembangan diri. Baik, Bu. Catatannya akan saya kirimkan via WA ya Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik dan konsisten. Intinya menjadi seorang coach yang mampu memberdayakan coach sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Suryani karena sudah mau menjadi partner saya dalam mengamati. Semoga kedepannya kita dapat terus berkolaborasi dan berbagi. Mudah-mudahan saya benar dapat menjadi coach yang baik sehingga dapat membuat coach saya nyaman dalam menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Untuk sekarang, apakah sudah cukup atau masih ada lagi Bu Ima? Saya rasa sudah cukup, Bu. Jadi saya juga mohon pamit undur diri ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.